sunat. Ngeri. Bisa apa enggak jawabnya? Ngeri, woy. Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa Woi, kau jawab. ngeri woi. Hei, inilah kau. Kau ini sama dengan si Rasmi. Rasmi 2 mulutnya, kalau kau 3. Sama, trinitas kau. Bibir kau ini. Sudahlah mulut atas kau pakai, entah mulut yang mana yang 2 lagi nggak tahu saya mulut mana kau. Ya, Ya, ini mungkin jawab sama efek Ustaz, saya kau ini. tidak akan terima. Kak Nora, ini mungkin efek makan anjing terlalu banyak itu, jadi menggonggongnya kencang. Lihat itu Rasmi, nggak bisa mereka jawab Rasmi. Cebok dia. Di mana datanya Yesus kalau BAB dia mencebok? Di mana datanya? Aku bertanya, jangan Data dijawab Yesus dengan cebok. bertanya. Bisa Memangnya? nggak kau jawab? Di mana dalilnya Mana data perempuan Yesus cebok? sunat? Mana data Yesus Si cebok? Nora nggak bisa jawab. Mana datanya? Loh, saya ngapain jawab kau? Yesus aja cebok nggak ada datanya, mau kau suruh saya jawab? Halah. Kau Dalton, jangan tunjukkan kelongoranmu. Kebotolanmu jangan kau tunjukkan sama kami. Saya tahu Bun, sedikit. kalian itu tidak pakai akal. Aku sebelum pamit Jumatan sedikit ya, kan tadi saya sudah jawab tidak ada dan itu tidak penting untuk dibahas. Coba saya tanya sama Anda, di mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba di dalam Bible carikan di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Jawab. Coba. Kalau wanita nggak disunat, kalau dalil wanita nggak disunat, kenapa wanita Buktikan Islam kepada disunat? saya, Coba dengerin. jawab. Buktikan Kenapa wanita kepada Islam saya sunat? kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Coba carikan dalilnya. Ayo, Anda kan Kristen. Oke ya. Kalau tidak ada dalil wanita Islam disunat, kenapa wanita Islam sunat? Berarti ngarang-ngarang. Jawab. Waduh, ini berarti orang punya penyakit tukang ngintip kelamin wanita muslimah. Parah kau ini, berani menyimpulkan wanita muslimah tukang sunat. Udah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba carikan saya dalilnya. 3 aja. Ayo. Jawab dulu, kenapa wanita Islam sunat? Tapi dalilnya tak ada. Milah siapa? Wanita Islam sunat? Jawab. Udah nggak ada. Aduh, mak. Ngapain juga kau bahas sesuatu yang nggak penting? Sekali lagi bertanya, kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda memang lebih parah daripada Bu Rasmi. Di mana dalilnya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Coba carikan. Ada nggak? Buktikan kalau Anda memang percaya kepada Yesus. Kenapa kamu nggak sanggup menjawab wanita Muslim kok sunat? Dalilnya di mana? Milah siapa? Ayo coba. Milah siapa wanita Muslim sunat? Itu aja jawab dulu. Ustaz Alif kan baru tahu kan? Ternyata bukan di dalam Markus saja yang dikatakan Yesus tidak waras. Dia pun juga tidak waras. Kan kita kan tadi udah bilang itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, jangan dipaksa. Nah sekarang saya tanya, di mana dalilnya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Ustadz, kalau nggak ada dalilnya, kenapa wanita Muslim disunat? Berarti nggak Ngapain lo ada sibuk? ngarang-ngarang, gitu. Ngapain kau sibuk wanita Muslim disunat? Apa urusan kau? Makanya berarti Muslim itu asal-asalan. Wanita disunat tapi dalilnya nggak ada, berarti asal ngarang gitu. Terus apa? Kenapa kau bisa menyimpulkan kalau wanita Muslimah itu pada disunat? Memang fakta. Kau itu kan kayaknya punya penyakit kau ini, tukang ngintip Tetangga-tetanggaku, lahiran aja perempuan disunat. Tetangganya, aduh nggak parah. Kenapa kau malu? Hati-hati. Itu fakta. Cari orang seperti apa ini wajahnya, nama aslinya. Jangan sampai berkeliaran di sekitar Anda, terutama kalangan muslimah, karena dia nanti akan mencari tahu, mengintip, mungkin dia akan berubah wujud menjadi cicak, menjadi ulat atau apa untuk mengintip kelamin muslimah. Naudzubillah, udah skip hal yang nggak penting. Kalian lucu, nggak bisa jawab, malah nyerang pribadi. Nggak bisa jawab, jangan nyerang pribadi saya. Kan Anda udah bilang tetangga-tetangga Anda. Dari mana kok kamu itu fakta. Itu fakta loh. Wanita-wanita Muslim disunat itu fakta loh. Fakta itu. Turunin aja, nggak mau diskusi dia. Aku cuma minta tanya, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba Bu Rasmi aja deh, yang ada sedikit warasnya.
kayak ada waras-warasnya gitu kan. Nah, coba di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Ayo. Aku mau jawab, kenapa Muhammad tidak bisa naik ke surga? Allah mah nggak dengar pertanyaanku. Apa yang konslet itu telinga Anda atau mulut saya? Saya juga tadi begitu. Kau bertanya, aku jawab. Kau bertanya lagi. Bukan aku tidak balas, pertanyaannya, Pak. di mana Kenapa dalilnya Muhammad tidak kalau bisa Yesus naik ke itu hamba surga? Tuhan? Jawabannya itu. Dah, Bunda Nora, Kenapa perempuan, aku nggak Muhammad sanggup tidak lawan bisa perempuan. naik ke surga? Terus gini, ada debat tadi malam aku dengar. Waktu Muhammad Isra Miraj, apakah itu nyata atau Kalau si Rasmi kan udah dibilang dia punya dua mulut Kalau sama kayak aku nyata, dua mulut. Tapi Muhammad mulut dia Isra satu pun tidak ada yang bisa. Oh, Miraj. udah, sakit kepalaku. Sakit kepalaku nengok kau, Rasmi. Nggak masuk otakku kau, ya. Saya jelaskan sedikit ya. Afwan, Ustadz Alif. Perempuan itu tidak diwajibkan aku untuk persiapan sunat. Jumatan. Monggo Bunda lanjut. Oke, siap Ustadz. Perempuan tidak diwajibkan sunat. Yang diwajibkan sunat itu hanya laki-laki. Ya kan? Kalian di dalam Kristen itu tidak tahu yang namanya wajib, tidak tahu yang namanya sunnah. Kalian nggak tahu sunnah, kalian nggak tahu wajib. Karena perintah wajib saja, tidak boleh makan binatang haram, kalian langgar. Jadi untuk apa kami jelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah? Ya, jadi percuma saja menjelaskan. Kalian ibarat seperti lalat hijau. Dikasih tahu ada kumbang, ada lebih bagus lagi ke bunga daripada ke sampah. Kalian lebih bagus ke sampah. Gitu. Kalian tuh tidak ada yang namanya wajib, tidak ada yang namanya sunnah. Kalian tidak tahu itu. Bahkan ke gereja saja kalian tidak wajib. Ke gereja saja kalian tidak wajib. Bertopak-topak tangan saja di gereja kalian tidak wajib. Jadi ibadah kalian ini ibadah apa? Wajib atau sunnah? Nah, kalau di dalam Islam ada ibadah yang namanya wajib. Ada yang ibadah yang namanya sunnah. Kalau soal sunat, ya, laki-laki diwajibkan mengikuti milah Ibrahim. Mengikuti milah Ibrahim. Setiap laki-laki yang dari keturunanmu itu wajib kulit khatannya itu dipotong. Perempuan tidak wajib. Kalau kau Dalton mengatakan perempuan Islam itu bersunat, kau tahu dari mana? Kau ngintip. Ya, perempuan itu tidak diwajibkan, disunahkan. Boleh dan tidak. Dia tidak masalah. Tapi yang namanya laki-laki itu wajib. Jadi kalau dia tidak disunat, tidak dikhitan, ya, dia tidak bisa melakukan ibadah sholat. Karena masih ada najis. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya saya tidak heran. Kenapa? Ya di Kristen nggak ada wajib. Di Kristen nggak ada wajib, nggak ada sunnah. Kalian diwajibkan, ya, jangan memakan binatang haram. Ya, tapi saya bingung. Kalian ini pengikut siapa? Yesus tidak makan B2, tidak makan binatang haram. Yesus bersunat. Kalian? Kalian bersunat? Enggak. Terus kalian ngikutin siapa? Ikutin Paulus. Udah, bilang aja kami pengikut Paulus. Bangga. Kami pengikut Paulus. Nah, itu. Jangan bilang pengikut Yesus. Malu dong, ya. Yang mau naik silahkan naik, tapi setidaknya pakai otak lah. Jul, kau nggak Jumatan, Jul? Bentar lagi nih mau Jumatan. Tuh aku lagi bingung nih. Mau kututup atau mau kututup atau lanjut? Aku bingung. Kalau Gimana? kututup lu bisa handle nggak? Tutup aja kalau enggak. Kalau ku tutup, Aku izin turun kalau ku aja ya. tutup,
Kok bisa handle? Aku Gimana izin. dia nih? Assalamualaikum Kau kan warahmatullahi. moderator, kau Tutup kan aja, moderator, kan bisa naik turunkan orang, dan kau juga bisa ngeki orang. Oh, oke. Dibilang lanjut aja. Bang Zuma masih monitor. Nanti Bang Zuma monitor kan? Iya, Bang Juma lagi sholat. Cuman aku mau kasih tahu, ini kasihan nih ada satu channel nggak ada yang nonton, padahal kita setengah mati di sini, malah ditonton di channel lain. Oke, aku kasih lihat ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini ya, dan ditonton di channel ini, oi. Jangan ditonton di channel yang nggak jelas pemiliknya. Ini yang ditonton entah siapa punya channel lah, yang notabene penonton juga nggak tahu siapa yang punya. Oke, ya jangan lupa ditonton di Apologet Sri Kandi Islam. Siapa Ini punya? YouTube. Oke, lanjut. YouTube Aku siapa mau lihat kok? teman-teman yang buat. Aku ikut bertanggung jawab. Oke. Saya tengok dulu yang naik. Tengok Bang. Iya, kalau di Kristen nggak ada mandi junub, mandi wajib, setelah haid, setelah nifas, setelah jima, itu nggak ada. Kristen nggak ada. Bebas gitu. Kayak lagu bebas, lepas gitu ya kan. Iya, namanya juga suka-suka ya kan. Mau jadi manusia, mau jadi Tuhan. Sebentar saya naikkan ya. Bang Zuma masih di atas loh. Nah, yang di bawah tolong dong bantu. Jadikan kayak salah satu apa namanya tuh moderator. Saya jaringan jelek juga. Ada Bu Ati moderator. Ya naikkan Mpok Ati. Naikkan Darni tuh Bun. Darni. Si Darni. Alah, munafikun. Pengembala. Jaringan saya jelek. Jaringan saya jelek Mpok Ati. Naikkan. Gimana kabar Bu Nora? Alhamdulillah sehat. Kita bertemu lagi ya. Ya. Ya Kevas. Kevas. Allahu Akbar. Glenn. Islam Kristen Glenn. Halo. Tidak ada suara orang ini ya. Assalamualaikum. Doni. Waalaikumsalam. Saya nyimak aja Bunda. Tukang ngintip. Oke. Ya, Dalton si tukang ngintip. Halo Dalton si tukang ngintip. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nggak perlu ketawa-ketawa. Halo, udah berapa orang perempuan Islam yang kau intip? Kok jadi tahu kau? Saya diskusi dengan tetangga saya Islam, bayi-bayi. Saya diskusi dengan tetangga saya yang Islam, bayi-bayi Muslim yang perempuan katanya disunat loh. Kok jangan kau ketawa, ngapain kau ketawa? Jadi kau tanya, waktu bayi dia disunat atau tidak? Kau tanya. Enggak, mereka bikin dengar, mereka bikin acara apa? Aku bilang menyunatkan anak bayi perempuan kami katanya. Jangan kau malu, itu fakta. Nggak usah kau malu-malu. Nggak usah kau ketawa kau kayak kuntilanak. Nggak usah kau ketawa. Siapa? Loh, tetangga saya. Waktu bayi, anak perempuannya disunat waktu bayi. Nggak usah kau malu. Kau aja udah jawab. Tadi kau bilang nggak wajib. Tadi kau udah jawab, memang nggak wajib kau bilang. Kau kan udah jawab. Masalahnya berarti wajib. Jadi kalau dia disunat dia buka dulu. Dia buka dulu biar kenapa? kuterangkan.
Diam kau biar ku terangkan. Berarti Islam itu pelintat-pelintut. Ngatur aku. Bisa disunat, bisa enggak perempuannya. Berarti pelintat-pelintut. Iyalah, bisa disunat, bisa enggak. Berarti kan pelintat-pelintut. Dalton. Muncul Hancur kau kalau sama aku, hancur kau Nora. Makanya aku tanya sama kau. Kalau sama aku, hancur kau kalau sama aku debat. Apain hancur? Ya sesuatu hancur sama kalian kok. Diam dulu. Sekarang aku tanya dulu sama kau. Ya, wajib itu apakah wajib itu harus atau tidak? Berarti pelintat-pelintut, boleh iya, boleh tidak. Itu namanya pelin-pelan. Sekarang saya tanya. Berarti agama Saya tanya, wajib itu harus atau tidak? iya, berarti Kau pelin-pelan. bisa nggak sih diskusi? Iya, pelin-pelan, berarti pelin-pelan. Saya bertanya, wajib, manusia, wajib itu harus atau tidak? Berarti pelin-pelan. Ayo jawab, berarti pelin-pelan. Kau nih telinga, memang telinga. Kau nih telinga kau bagaimana sih? Kau koreklah dulu pakai linggis. Jangan budak di sini. Saya bertanya, yang namanya perintah wajib itu harus atau tidak? Harus. Hah? Nah, Wajib itu sekarang harus. Saya tanya, saya tadi sudah jelaskan. Perempuan itu tidak wajib, melainkan sunnah. Nah, kau tahu arti sunnah nggak? Tahu. Loh, kenapa kau ketawa? Sunnah itu Tahu. apa? Kenapa kau ketawa? Nggak usah kau ketawa. Tanya aja apa artinya Sunnah bilang. itu apa? Nah itu, apa? jangan ketawa. Sunnah Biar itu ku apa? jawab. Sunnah Oke, itu apa? Sunnah itu apa? biar ku Sunnah jawab, itu jangan apa? di mute. Iya, biar Apa? ku jawab. Apa? Diamlah, biar ku jawab. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya pelin-pelan. Kena kau. Artinya pelin-pelan, boleh dilakukan, boleh tidak. Berarti perempuan itu disunahkan, tidak perlu wajib. Masalahnya Iya, itu apa? pelin-pelan. Namanya pelin-pelan. Sekarang saya tanya sama kamu, Pelin-pelan. perjanjian lama itu kitabmu atau tidak? Perjanjian lama Jawab kitabmu aja. apa tidak? Jawab aja, kenapa pelin-pelan wanita disunat? Kenapa boleh tidak, boleh iya? Berarti pelin-pelan. Perjanjian lama kitabmu apa tidak? Loh, oke. Kau mau tahu yang pelin-pelan itu yang bagaimana? Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus disalibkan, dia Tuhan atau manusia? Jangan lari ke Yesus, berarti sunat perempuan pelin-pelan. Boleh boleh sunat, biar boleh saya tidak. tahu yang namanya Itu pelin-pelan artinya yang mana. pelin-pelan. Berarti agama Islam pelin-pelan. Ketika Yesus disalibkan, dengar Dalton, ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Kita bahas dulu sampai selesai sunat perempuan kenapa pelin-pelan. Jawab. Yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Udah nggak sanggup kau jawab. Kenapa lari ke Yesus? Nggak sanggup kau Yang menjawab sunat. disalibkan itu manusia atau Tuhan? Yang disalibkan manusia atau Tuhan? Yang disalibkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Oke, jangan di mute ya. Kalau Oke. boleh dengar di mute terus. Kalau boleh dilakukan, Yang disalibkan manusia atau dengar Tuhan? dulu. Iya, tenanglah kau. Kau kok nggak apa kau? Kok nggak sabar kau? Sabar. Kalau ada istilah boleh dilakukan, boleh tidak, itu namanya pelin-pelan. Setuju nggak? Itu dulu jawab. Setuju nggak itu pelin-pelan? Saya bertanya, yang disalibkan itu manusia atau Hancur kau. Tuhan? Jawab. Hancur kau. Coba jawab. Kalau boleh dilakukan, boleh tidak, itu pelin-pelan nggak namanya? dulu. Yang Pelin-pelan nggak namanya? disalibkan oleh tentara Romawi. Jangan itu lari ke salib manusia atau dulu. Tuhan? Kita selesaikan dulu sunat perempuan. Manusia atau Tuhan? Kau jawab dulu biar saya tahu. Ini yang pelin-pelan yang mana? Manusia atau Tuhan? Sunat perempuan. Nggak sanggup kau jawab sunat perempuan. Manusia atau Tuhan? Nggak sanggup dia jawab sunat. Aku turunkanlah kau. Turun kau. Ya. Itu bukan masalah pelin-pelan, geblek. Yang pelin-pelan itu ketika kau mengatakan yang disalibkan itu adalah manusia kedagingannya. Terus ketuhanannya kemana? Berarti Tuhan kau yang pelin-pelan.
Sebagian manusia, sebagian Tuhan. Giliran dia disiksa, itu kemanusiaannya. Giliran membuat mukjizat, itu ketuhanannya. Suka-suka kau. Oh, kepala geledek kau. Borsok. Yang disalibkan manusia itu Tuhan. Tuhan kami bukan pelin-pelan. Yang diwajibkan sunat itu hanya untuk laki-laki. Perempuan disunahkan. Kau tidak mau sunatkan anak perempuanmu, ya nggak masalah. Tapi kalau dilakukan beribadah, itu ibadah, jober. Tolong moderator naikkan, aku nggak bisa. Dalton stres. Naikkan dulu moderator. Ini Bang Zuma lagi belum monitor nih. Nanti coba. Ini sudah jam 12. Jam 1 kurang. Dragon, selamat malam. Kecilkan. Kecilkan, Dek. Dragon. Dragon. Gundul. Hei. Dragon. Dragon. Dragon nggak menjawab, dia turunkan aja. Davis. Davis Poli. Davis Poli. Belum ada, udah ada itu sama saya. Lamsetna. Udah ada. Assalamualaikum, Bunda. Dia tahu sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, perempuan seperti itu. Jadi dibilang pula pelin-pelan. Karena tidak ada hukum wajibnya bagi perempuan. Contoh, perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi melakukan ibadah zuhur. Gitu. Assalamualaikum, Bunda. Bunda ngelek ya? Iya, aku mau itu tadi tuh, itu bukan sunat yang dirayakan Bun, melainkan akikah itu. Memang kan sunnah itu terbagi lagi, ada namanya sunnah muakkad, ada namanya sunnah ghairul muakkad. Nah, cuman yang dirayakan tadi bukan sunatnya, melainkan akikah. Iya. Itu memang botol loten. Yang dia, ya, yang potong rambut itu kan? Iya, Bun. Iya, yang potong rambut, akikah. Bahkan Jadi dalam mereka, hadis riwayat- jadi mereka pikir Iya, Bu. akikah itu sama dengan sunat. Iya, itu bahkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu mengatakan sunat untuk perempuan itu sebuah kemuliaan. Dalton itu nggak tahu saya siapa yang turunkan. Moderator naikkanlah moderator. Saya nggak bisa loh. Nge-lag saya. Lagi mati lampu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, aku izin turun dulu ya, mau Dimasang. Jumatan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Oh ya, parkun aja nggak apa-apa. Siap-siap, Bun. Waalaikumsalam. Bunda nge-lag, ya, aku nge-lag. Sudah jangan naikkan longor. Weh, Nora dicari polisi. Saya ketawa aja nengok kalian lah. Dimasang. Pintu angin. Faliza. Aduh, Faliza. Faliza. Pintu angin. Halo. Jeko. Hello Nora. Ya, Jeko. Ya.
Kan Nora mau Ya. tidur Selamat siang, Bang. Agama apa? Iya gini Nora, apa aku kasihan sama kamu kan, Muhammad diberi ketentuan mendatangi neraka tuh gimana ya, yang di Maryam 1. Apa? Apa kau bilang? Maryam Ngomong yang 71. jelas lah, Jeko. Maryam 1 dan Allah kakek di neraka dalam Bukhari 470. Tolong Nora jawab ya. Markus 29 itu? Mana? Ya, Markus 29 49. Markus 29 itu gimana? Bukan. Maryam 1. Ya, bukan gimana? Semua orang digarami dengan api. Itu gimana? Ya, semua orang termasuk Yesus yang manusia digarami dengan api. Dengan api. Yesus di surga. Semua manusia digarami dengan api. Iya. Di mana di surga? Yesus Yang mana? surga. Tunjukkan. Siapa yang pernah melihat dia di surga? Kamu pertanyaan Yesus di surga, Maryam Allah kakek 71. neraka. Yesus naik surga dan Allah kakek neraka. Di mana? Di mana buktinya? Mana? Siapa yang pernah melihat Yesus? Nah, pertanyaannya, Siapa yang pernah melihat Yesus di surga? Pakai teropong apa? Di mana dia? Dan kenapa Tunjukkan datanya di ayah mana? ini Neraka mau dia. juga di Jeko, neraka? begini. Kau ngomong Ayat. satu-satu lah, Jeko. Kau ngomong itu pelan-pelan lah, ya. Kau harus buktikan kalau Yesus di surga. Jangan asal ngomong aja. Kalau di Bible kau kata Yesus di surga, buktikan kalau memang kata-katanya di surga. Ayo, gitu loh. Di mana data Yesus di surga? Buat malu. Yesus itu di Uranion, yaitu apa? Dia di langit, bukan di surga. Dia bukan di Paradiso. Buat malu aja. Nora aja yang jawab. Yesus Jadi pertama, Yesus di langit, bukan di kenapa surga. Allah kakek di neraka? Buktikan. Yang kedua, kenapa ayah Coba punya Muhammad di buktikan. neraka? Dalam ayat Muslim ya. Apa sih? Kenapa ayah Ngomong punya apa, Muhammad di hei? neraka? Ayat Muslim ya. Yang ketiga, kenapa Muhammad diberi ketentuan mendatangi neraka? Yaitu Jibril yang mengatakan kepada Muhammad dalam Maryam Bapak Mama Paulus di mana? Bapak Mama Paulus di mana? Maryam Bapak Mama Paulus mana? 1. Iya, Bapak Mama Paulus di mana? Kau jawab aja. Bapak Mama Paulus itu bukan Kristen, di mana mereka? Di mana? Itu loh. Pertama ayah punya Muhammad sendiri di neraka. Bapak Mama Paulus Bapak di mana? Muslim, ya. Terus Allah sendiri iya. kakek di neraka. Kau nyerocos terus. Yaitu dalam Bukhari Kok, iya, 4. kenapa? Pertanyaanku, kenapa semua serba neraka ya Nora? Thank you. Itu Nora, jadi dalam jawab ya. Ulangi ya, kenapa Allah kakek di neraka? Bukhari 470. 2. Kenapa ayah dan ibunya Muhammad di neraka? Air Muslim. Yang Capek ya. Inilah kualitas oteng tuh kayak gini. Ini kualitasnya. Kenapa kakinya Allah di neraka? Kau pikir Allah kami itu serupa dengan makhluk sehingga ada kaki? 1 poin. Allah kami itu tidak seperti Tuhan kamu yang datang katanya menjadi makhluk. Ya, kalau kata kau Allah kami punya kaki ada di neraka, lah, untuk apa? Allah kami tidak berwujud seperti manusia kok. Yang kedua, kenapa orang tuanya Nabi Muhammad di neraka? Hei, kalian yang kalian gembor-gemborkan Yesus di sorga, Yesus saja tidak ada di sorga. Jangan malu-maluin deh. Yesus kamu tuh nggak di sorga. Yesus kamu itu masih di langit, nggak di sorga. Tunjukkan sama saya original teksnya kalau Yesus di sorga. Ayo. Karena apa? Sorga dengan neraka itu adalah ciptaan. Jadi itu untuk tempat makhluknya Allah nanti kelak ketika selesai yang namanya hari penghakiman. Baru ditentukan, woi pengikut Paulus, cung, masuk kau ke dalam neraka. Kau dikerak neraka bersama orang kafir, bersama kaum munafik, bersama penyembah iblis. Nah, itu baru, wahai kalian pengikut baginda Rasulullah Nabi Muhammad, ceplok. Jadi surga dengan neraka itu masih kosong. Kosong, belum ada yang menghuni.
Ya, lagian kalau kakinya Allah dalam neraka, masalahnya apa gitu? Bukan Ya kan? neraka. Ya, Kenapa? kalau seandainya kaki Allah di neraka masuk, kenapa rupanya? Kan nggak ada masalah. Apakah Allah merasa kepanasan? Itu kalau secara harfiah ya. Ya, kalau lurus-lurus saja menurut pemahaman kalian model congor ya. Kalau kaki Allah dalam neraka kenapa rupanya? Apakah Allah itu akan merasakan kepanasan? Neraka itu milik Allah. Allah yang buat. Allah mah segalanya. Bisa saja ketika, kalau menurut kalian secara harfiah, ketika Allah masukkan kaki di dalam neraka, dibuat neraka itu jadi dingin supaya Allah nggak kepanasan, kan bisa. Model-model congor, otak longor, nanya langsung nyerang, nggak tahu masalahnya apa. Maryam 71, Yesus aja pun masuk neraka kok. Di kitab Markus dikatakan apa? Semua orang digarami dengan api, semua tanpa terkecuali digarami. Berarti sudah dilakukan, sudah terjadi, digarami dengan api. Gimana itu coba? Termasuk Yesus. Betul nggak? Terkait sunat lagi, si Dalton tadi saking nomornya. Bagi perempuan itu tidak wajib, boleh sunat. Apa kata Nur? Kalau bagi laki-laki wajib hukumnya. Ini para pecinta-pecintaku semua di bawah. Oh, Masya Allah. Kalau bagi wanita, ajaran kasih boleh si tidak, Chandra boleh. Valeve. Apa katanya? Jaringanku ngelek, lanjut aja Bang Erik, lanjut aja, jaringanku ngelek. Iya, kalau bagi wanita, bagi perempuan muslim tidak wajib hukumnya. Kalau dia laksanakan, mau dia dipotong, ya dia dapat pahala. Nggak dikerjakan ya nggak ada masalah sama dia. Kalau bagi laki-laki wajib. Aduh. Kristen kok longor. Kenapa? Enggak. Tunggu dulu ya. Ya, kalian yang di bawah ini kenapa sih? Kenapa kalian terlalu cinta sama aku ya? Ada yang si Chandra, pipi Nora ke neraka. Kenapa kau? Jangan ngomongin itu. Tuhan kamu keluar dari situ loh. Nggak boleh, ya. Terus kumpulkan donasi untuk ongkos. Yang ngasih donasi siapa? Yang teriak siapa, ya kan? Yang ngasih siapa? Yang teriak siapa? Yang berpartisipasi, bersolidaritas kepada saya, yang teriak siapa? Ya kan? Ya kan John Persing? Apa mati-matian membela Israel? Ternyata dibom juga. Lucu. Ada orang yang nginjak kitab suci mereka, diberikan donasi gitu loh. Itu yang lucu. Udahlah diinjak, ya kan? Diinjak pakai kaki dua, ya kan? Terus orang itu pargoy, pakai baju-baju putih, seolah-olah seperti Yesus, ya kan? Disawer 3 juta, datang dari pengacara, disawer 500.000. Ya, aku kepengen loh kayak aku kepengen jadi sanak sawit itu, Nur. Pengen kali aku. Aku minta izin sebelumnya sama umat Kristen. Umat Kristen izin aku minjak Bible kalian ya. Setelah aku minjak Bible kalian, aku minta maaf. Kan gitu kan? Habis itu aku minta donasi kayak si anak sawit. Bisa nggak gitu teman-teman? 500.000. 500.000. Aku 200.000 aja habis minjak. Ya aku 200.000 aja, 200.000 aja. Habis minjak Bible aku minta maaf. Aku Kenapa kalian?
Kalian terlalu cinta sama aku. Janganlah. Ya. Jangan. Ada Bang Zuma. Aduh, ngeri kali ya. Ngeri kalian ini. Saya ngasih tahu kebenaran tentang kitab kalian, kalian tidak terima. Gitu loh. Kalian goreng-goreng lah semua. Terus apa ya tanggapan tentang si Rudy Yohanes ya? Menghadapi satu pengacara mendatangkan 10 pengacara. Kena prank juga pula ya kan? Aduh. Hanya menghadapi satu pengacara si Dosma aja sampai mendatangkan 10 pengacara katanya. Aduh. Itulah bedanya. Ketika Rudy Yohanes Bom menggalang donasi, tapi nggak nampak wujud pengacaranya sampai sekarang. Aduh. Bang Zuma udah monitor, Bang. Bang. Abangku udah monitor. Ya, kira-kira aku bisa nggak kayak si logika ya, Nor? Minta izin aku sama Kristen seluruh dunia, habis itu aku minjak Bible, setelah itu aku minta maaf, terus aku minta donasi, bisa nggak? Jangan. Ya tapi enak kali si logika itu, habis dia minjak Bible, terus dia minta maaf, dimaafin coba. Aku iri loh sama si logika, pengen kali aku minjak Bible. Iri aku sama logika, terus terang gue bilang. Ya dia habis minjak Bible, dia minta maaf, dimaafin, malah dikasih donasi. Inilah kalian, kitab suci. Enggak Jumatan. Tapi belum lah, masih jam 12. Masih jam 12. 12.45. Ya gitulah kalian Kristen ya kan. Kalian biarkan logika itu berkeliaran. Udah mijak-mijak Bible kalian, udah mijak-mijak kitab suci kalian yang kalian jadikan untuk pedoman. Kasih donasi 3 juta. 3 juta untuk bayar rumah sewa, coba. Istrinya diungsikan dari biaya situ. Nggak malu kalian. Entahlah. Anak kampung. Anak kampung. Halo. Anak kampung. Komitkan lah ya. Seharusnya kalian tuntaskan itu masalah kalian sama si logika. Laporkan dia, jebloskan dia ke penjara karena sudah menghina kalian, menghina kitab suci, menghina Tuhan kalian. Itu perkataan Yesus loh, yang selama ini kalian bangga-banggakan, kalian tuhankan, kalian muliakan, tapi dipijak-pijak sama si logika, malah kalian santuni dia. Ayo, gimana tuh? Tapi kalau Bang Zuma bernarasi pakai Bible, membacakan kitab suci kalian, dilaporkan. Cuma membaca. Apalah kau nih HBB? Naiklah kau, ngomonglah kau sini sama saya. Udah ku jambak kau itu. Logika anak yatim, aku benar anak yatim. Bunda, naikkan lagi. Bunda, naikkan lagi, Bun. Niran. Halo Niran. Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya nyimak-nyimak aja ya, belum bisa ikut berdebat. Saya kakaknya Rifa. Oh, Oh, iya, Masya iya, iya. Allah. Iya. Tapi Rifa lebih Kakak jago dari kandung. saya. Kakak kandung Uni. Enggak, bukan kakak kandung. Kami satu suku lah. Begini. Oh. Uni Padang juga, Minang juga. Iya, Bukit Tinggi. Sama lah sama orang awak dah. Kamu ya, udah orang mana? Orang Medan, orang Jawa. Oh. Saya baru balik dari Medan minggu lalu. Kakak Nora terus berjuang. Ya kan. Akan terus mensupport dan mendoakan ya. Bunda, terima kasih Bun, sama-sama. Iya, nanti insya Allah kalau saya ke Medan lagi kita ketemu ya. Insya Allah. Tengoklah kan, ini ajaran-ajaran katanya, kami ajaran kasih, kasihilah musuhmu. Ya, saya menunggu monitor dari guru kita, Bang Zuma. Tolong naikkan Oten. Bunda Ati, Mpok Ati. Si Chandra Valevi, kenapa kau Chandra? Cinta kali kau sama aku, Chan. Alah, ternyata privat kau mampus, kau kubisukan kau kan? Kubisukan kau. Rasain. Kau nggak bisa naikkan rupanya, Nor? Enggak, jaringanku jelek. Liner. Liner, oh nggak ada. Liner. Jeffrey Masal. Jeffrey. Permintaan ditolak aja. Liner, Jeffrey, monitor. Kapan kembali ke Kristen? Rembo naik dulu. Kapan kembali ke Kristen? Ya, silakan. Selamat siang, Bang Rembo. Pertanyaannya langsung sama saya saja, biar enak dipanggil. Iya. Ya, gimana, Bang? Sehat. Kapan kembali? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan Abang di bawah, coba Abang pertanyakan sama saya. Yang mana? Yang Abang tapping tadi, Nora kapan kembali ke Kristen? Abang coba tanya sama saya. Kapan kembali ke Kristen? Kapan Saya kembali kan ke dulu Kristen? udah Kristen, Bang. Ya, saya kan dulu udah Kristen. Nggak apa-apa kembali. Oh, ya ngapain saya kembali lagi? Balik ke rumah, kembali kan kayak ada anak kita pergi. Sudah lama merantau, Betul, dia Bang. kembali lagi. Betul. Ya kan? Cuman masalahnya begini. Apa yang menjanjikan di dalam Kristen? Banyak. Ya, salah satu contohnya. Menjanjikan ke Kristen. Salah satu
Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang Kristen. Kalau dia meninggal, Yesus dia menyediakan sudah tempat. Yesus menyediakan tempat di rumah siapa kata Yesus? di rumah Bapakku. Berarti bukan di rumah Yesus dong. Berarti tempat surga itu milik siapa? Milik Yesus atau milik Bapaknya? Yesus itu kan adalah Bapa sendiri. Jadi Bang Rembo, Bunda Maria itu melahirkan Bapa apa melahirkan Yesus? Melahirkan Yesus di dalam Bapa. Yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus di dalam Bapa. Berarti Bapa menumpang juga Yesus. Iya, Bapa itu kan Yesus sendiri. Bapa itu kan Yesus sendiri. Yesus itu Bapa juga. Makanya itu Bapa itu Yesus dan Yesus itu Bapa itu Yesus dan Yesus itu adalah Bapa. Oke. Sekarang begini, Bang Rembo. Masalahnya begini ya. Nggak apa-apa, kita Yesus santai sendiri aja. Tidak tahu kalau ternyata Iya, saya santai. Iya kan? Ya, Yesus santai sendiri aja kita. tidak tahu bahwa ada agama yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Iya. Apakah Yesus tahu Kristen? Enggak, Yesus itu enggak mendirikan Kristen. Jadi kenapa saya itu, harus ke Kristen lagi? ya ini kan cuma tawaran. Kalau situ kembali, ya enggak apa-apa. Kalau enggak masalah. Kita kan punya kehendak bebas, free will. Sama waktu. Ya betul, tetapi tidak ada keselamatan. Yesus tidak menjanjikan keselamatan bagi orang Kristen. Yesus hanya menjanjikan keselamatan itu hanya untuk Bani Israel. Betul. Sama Tapi waktu. untuk orang Kristen nggak ada loh, Bang. Oh gitu. Nah, aku mau jelaskan dulu. Kita punya kehendak bebas. Sama waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tuh, kan situ sudah pernah baca kitab juga. Tuhan bilang jangan kamu makan pohon yang ada di taman. Boleh kamu makan semua pohon yang ada di dalam taman ini, tapi ada satu pohon yang di tengah tidak boleh kamu makan. Nah, tapi Tuhan kan berikan kebebasan sama Adam dan Hawa itu, Tuhan berikan kebebasan. Akhirnya mereka melangkah salah. Mereka makan buah itu. Mereka makan buah itu. Jadi pilihan itu kan ada di Adam dan Hawa, sama dengan kita. Pilihan itu ada di kita, ada di Nora. Kalau Nora mau kembali, nah berarti pilihan Nora. Kalau Nora tidak mau kembali, nah itu pilihan Nora juga. Itu maksudku. Ya, betul Bang Rembo. Itu adalah suatu pilihan, yang namanya keyakinan. Tapi begini, kalau prinsip saya begini Bang Rembo. Ya, kalau ini prinsip saya ya. Ya. Ketika kita mengimani suatu agama, kita meyakini satu agama itu ajarannya itu sudah tidak bisa ditangkap dengan akal sehat kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal sosok Tuhan itu, ya? Kalau tidak bisa ditangkap dengan akal pikir kita. Contoh satu. Ya. Kalau Yesus adalah Tuhan yang dulu memang saya sembah, ternyata Yesus itu hakikatnya sama dengan saya. Sama-sama manusia. Ya, ya. Iya. Yesus makan, Yesus tidur, Yesus haus, Yesus lapar, bahkan Yesus berdoa. Seandainya Yesus itu bukan sosok Tuhan, dia adalah nabi, ya mungkin Kristen ini akan punah, saya rasa ya, punah lah. Masa mau menyembah Tuhan yang bersosok manusia? Oh gitu. Ya, terus yang kedua, janjikan keselamatan. Keselamatan apa yang dia janjikan? Keselamatan. Keselamatan apa Bang Rembo? Iya.
keselamatan. Barang siapa mengikut aku, Yesus katakan, tidak binasa. Jadi kalau tidak mengikuti Melainkan Yesus beroleh itu hidup yang tidak kekal. binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Nah, binasa dalam itu- Yohanes 17 binasa nomor itu- 3, kata Yesus apa? Ya, pintar juga. Iya, iya, hidup yang kekal itu kata Yesus seperti apa? Kata Yesus itu, nah seperti yang di Yohanes itu, aku pergi ke situ dan aku menyediakan tempat bagi kamu. Hidup yang kekal itu surga yang sudah disediakan Yesus. No, Bang Rembo. No, bukan itu, bukan itu. Kata Yesus dalam Memang Yohanes itu. 17 nomor 3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Tuhan itu Allah satu-satunya, Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Selesai. Ya. Itu maksudnya Memang apa? betul ya. Ya kalau kau mau Memang kekal, iya betul. Memang betul Yesus itu utusan. Utusan dia jadi manusia, makanya dikatakan utusan. Tapi dia itu hakikatnya Allah, Tuhan. Ya sudah. Tuh, kalau Bang Rembo. Kalau Tuhan jadi manusia itu tidak ada yang bisa melarang. Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan tidak bisa. Nah, manusia jadi Tuhan tidak bisa. Kalau Tuhan jadi manusia bisa. Karena dia Tuhan Maha Kuasa. Kalau manusia tidak Maha Kuasa, jadi dia tidak bisa jadi Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk logika. Nah, kalau Tuhan jadi manusia bisa, tapi kalau manusia jadi Tuhan tidak bisa karena manusia tidak berkuasa. Oke. Nah, Sekarang saya gimana? tanya sama Bang Rembo. Ya, Tuhan itu sifatnya maha tidak? Coba sekali lagi gimana pertanyaannya? Tuhan itu sifatnya maha tidak? Maha. Nah, Maha, ketika maha dia kuasa, jadi manusia, apakah ada sifat kemahaannya? Ketika dia sudah menjadi manusia, apakah sifat mahanya masih ada atau tidak? Masih. Karena di dalam Matius 28, segala kuasa di bumi di surga telah diberikan kepadaku. Nah, di surga Tuhan itu yang roh itu di surga. Ya, di bumi itu Yesus itu yang manusia, makanya dia maha kuasa. Waktu dia di dunia dia bisa membangkitkan orang. Siapa yang bisa membangkitkan orang? Laut pun tunduk kepada dia, semua tunduk. Nah, itu makanya dia maha kuasa. Dia Tuhan, dia manusia, makanya dia maha kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Waktu Yesus di bumi dia maha kuasa. Oke, waktu dia di bumi, apa yang dia kuasai? Semua. Yang semua. mana? Hah? Contohnya? Semua. Orang sakit dia sembuhkan. Berarti dia menguasai itu, sakit penyakit dikuasainya. Nah, orang mati dibangkitkan, berarti dia menguasai kematian itu. Sedangkan dia bilang, hai maut, Siapa yang di mana memberi dia kuasa? Yang memberikan kuasa? Siapa yang memberi dia kuasa, Bang Rembo? Ya dia sendiri, karena dia itu Tuhan, dia itu Allah, dia itu roh, dia sendiri yang berkuasa. Tapi Bang Rembo tadi mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti ada yang memberi kuasa. Iya. Nah, siapa yang memberi kuasa? Dia sendiri. Karena dia Tuhan. Dia Tuhan, makanya dia sendiri yang memberi kuasa. Sebab itu kan segala Jadi kuasa di surga di bumi. Pada waktu Oke, Bang Rembo. Jadi pada waktu Yesus disalibkan, kuasa dia itu ada nggak? Ada, dia bisa melawan orang yang disalib itu, prajurit-prajurit Romawi itu. Dia bisa melawan. Kenapa nggak dilawannya? Tapi dia enggak, kalau dia melawan untuk lari dari salib itu seperti yang kalian bilang, Yesus enggak disalib, berarti dia kalah karena Yesus itu menyelamatkan kita dari setan, dari iblis. Oke. Kalau dia melawan, berarti dia enggak bangkit nanti. Oke, yang menginginkan Yesus
Sebentar. Yang menginginkan Yesus disalib itu siapa, Bang Rembo? Dirinya sendiri. Karena dia harus mati disalib. Iya. Dia harus mati disalib karena itu misi dan visinya dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia misi dan visinya seperti itu. Dia harus mati di atas kayu salib. Bang Rembo, iya. Itu tertulis di mana, Bang? Tertulis di mana bahwa Yesus pengen dirinya disalibkan? Yesus yang lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 13 atau dari 12 di situ. Benar kok katakan aku guru dan Tuhan. Bukan maksud saya. Baca di mana terus itu. datanya Yesus Aku mengatakan berkuasa. dia, Aku berkuasa memberikan. Aku berkuasa memberikan nyawa. Aku kan berkuasa mengambil. Atau enggak, salah bukan Bang, saya tanya. Di Yohanes 10 ayat 17 18. Itu dia tuh. Bang, yang saya tanya, Yesus menginginkan dirinya disalib itu di mana datanya, Bang? Ya itu aku berkuasa untuk dia disalib itu. Dia berkuasa, makanya dia memberikan nyawanya itu. Bang, aku berkuasa. Makanya dia memberikan nyawanya monitor itu. Dulu, saya monitor dulu. Bang Zuma. Bang, abangku. Bang Zuma. Ya. Boleh aku masuk sebentar, Nur? Sebelum parkun. Ya, silakan. Ya. Jadi, Pak, ya, Elohim itu menginginkan orang yang mati di salib itu adalah orang yang jahat. Oh iya, orang betul. Yang dosanya, ya, orang yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Betul, kamu bilang itu. Ya, berarti Yesus ini orang jahat ya? Enggak. Yesus enggak orang jahat. Ya, oke. Bapak Elohim menghendaki orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang jahat. Betul. Orang yang dosanya sepadan setimpal dengan hukuman mati. Ya, saya baca datanya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini permintaan Bapa, ini permintaan Elohim. Elohim menyuruh untuk menggantung orang tersebut di atas sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Itu kamu baca di mana itu? Ada di rahasia saya dong. Saya kan Kristen sejati. Kamu pakai kitab yang lain. Enggak. Kamu sebentar saya bacakan dulu. Sebentar saya bacakan dulu. Sini, Pak. Enggak, keluar kitab yang lain. Sebentar saya bacakan dulu ya. Kenapa kau terguncang? Maka janganlah mayatnya. Dengarkan saya dulu. Saya baca firman Tuhan, nanti kena tabok kau, Bang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Ini ada nggak hubungannya dengan peristiwa Yesus? Mayat Yesus yang menurut Anda Yesus asli itu. Sebentar, Bang. Ya, sebentar, Bang. Saya nggak ngarang. Sebentar. Ngarang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Salah. Apakah Yesus terkutuk? Dia enggak baca Alkitab. Saya baca buku. Saya baca buku. Itu katanya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Silakan Anda baca. Oh iya. Silakan Anda baca. Silakan. Ulangan 21 22 23. Tunggu dulu. Pertanyaan Nora tadi, di mana Bapak menginginkan Yesus mati di tiang salib? Ini keinginan Bapak ini. Ulangan. Santai aja kita, Bang Rembo, ya. Iya. Nanti kalau Nggak apa-apa. abang kita Bang Zuma udah monitor,
Nanti diskusi sama beliau. Di sini sudah mau masuk zuhur. Siapa abangnya tuh ya? Ulangan berapa Ya, tadi? kalau menyerah angkat tangan, nggak masalah kok sama kami. Kalau menyerah ya. Enggak, yang penting Kalau masih mau mempertahankan. Ya. yang penting ada yang penting di Alkitab. Ya saya pakai data bang. Ya, ulangan berapa Ulangan tadi? 21 nomor 22. Ulangan 21 bang nomor 22 dan 23. Ya. Kejadian Memang Bapak ini Elohim berkehendak kejadian keluar. menginginkan ada orang yang mati digantung di tiang salib. Itu Tapi harus masalahnya yang digantung itu adalah orang baca jahat. konteksnya dulu dari atas. Lihat konteksnya itu dari atas dulu. Ya, Kalau baca apa Alkitab konteksnya? jangan Penguburan orang yang dihukum mati. Perikopnya itu dari data 22, cuman 2 ayat perikopnya bang. Perikopnya cuman 2 ayat. Penguburan orang yang dihukum mati, perikopnya memiliki cuman hanya 2 ayat. Ulangan Yang berapa pelipur tadi? itu bang. Ulangan berapa tadi? Ulangan 2163. Berapa? 21 loh kakek. Sabar. Ulangan 21. Iya, 21. Nomor 23. Tunggu. 22 dan 23. Ya. Mana kakek peot ini? Tunggu. Peperangan. Kok peperangan? Nggak ada peperangan di situ. Kejadian keluaran Mamat Bilangan. Ulangan 21 nomor 22 23. Kita baca dari atasnya dulu. Jangan comot-comot ayat sepenggal-sepenggal. Ya. Ulangan 21 23. Tunggu. Penguburan orang yang dihukum mati. Nah, ini lihat. Penguburan yang dihukum orang yang dihukum mati nih. Saya akan baca buat Ya, silakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kalau digantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya. Kemudian kau gantung dia. Ya. Kemudian kau gantung dia. Ini peraturan waktu di hukum Taurat, bukan di Injil. Itu kau comot dari hukum Taurat itu. Itu kalau itu orang yang berbuat dosa pada zaman itu. Ya. Orang yang mati digantung ini orang yang melanggar hukum Taurat apa orang yang melanggar hukum apa? Hukum polisi? Hukum Taurat pada waktu itu. Karena ini orang yang digantung di tiang salib ini orang yang melanggar hukum Taurat apa hukum rimba bang? Hukum Taurat. Hukum Taurat, betul kan? Hukum Taurat kan? Iya. Apa contohnya? Apa contohnya? Itu peraturan. Contoh pelanggaran daripada melanggar hukum Taurat itu contohnya apa? Iya, tunggu bang. Orang yang melanggar hukum Taurat itu contohnya apa? Itu hukumnya seperti itu. Ini bukan di dalam Injil. Ya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan orang ini? Sebentar bang. Apa yang dilakukan orang ini? Sehingga dia dikatakan divonis hukuman yang dilakukan itu adalah hukuman mati. Apa yang dilakukannya? Itu perkataan mereka. Itu perkataan mereka imam-imam pada waktu itu. Kalau ada orang seperti itu dia harus dihukum mati. Iya, pelanggaran yang dilakukannya itu apa, Bang? Ya, kau baca dari atas, kau yang kasih ayat ini sama saya. Bukan saya yang kasih ayat sama kau baca, makanya aku bilang baca. Anda kan paham dengan hukum Taurat. Iya. Jelas bang, orang yang dimaksud ini adalah orang yang melanggar aturan-aturan Tuhan terkait kepada hukum Taurat. Nah, dosa yang dia lakukan itu sepadan hukumannya dengan hukuman mati. Maka Tuhan memerintahkan agar dia digantung di atas sebuah tiang. Nah, setelah dia mati di tiang tersebut, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di sana. Segeralah kau kuburkan mayat tersebut, sebab Tuhan ataupun Elohim mengutuk orang yang mati di tiang salib. Yesus mati di tiang salib apa ditabrak becak bang? Mati di kayu salib.
Nah, terkutuk nggak Yesus? Kita gentleman mengaku Yesus itu mati disalib, bukan mati diculik. Iya, berarti Yesus ini dikutuk oleh Allah Bapa. Ya, berarti Yesus dikutuk oleh Allah Bapa. Yesus itu bukan dikutuk, Yesus dijadikan kutuk, bro. Ah, dijadikan kutuk, ya dijadikan kutuk, terkutuk nggak dia? Ya, setelah dijadikan kutuk, Yesus dijadikan kutuk. Setelah dijadikan kutuk, apakah dia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, Yesus dijadikan kutuk. Ya, dijadikan kutuk, lalu menjadi apa dia? Monyet. Dijadikan kutuk. Yesus memang dijadikan kutuk, menjadi terkutuk atau tidak? Beda, dijadikan kutuk dengan terkutuk beda. Yesus tidak terkutuk. Coba jelaskan. Dikutuk, setelah dia dijadikan kutuk, dia jadi apa? Kalau dijadikan kutuk, karena dia itu kutuk itu menanggung kutuk manusia itu yang percaya kepada Yesus. Saya tanya, setelah dia dijadikan kutuk, dia jadi apa? Jadi mobil mewah kah, Alphard? Jadi rumah mewah kah? Enggak jadi-jadian, enggak kayak Juma saling mengutuk dengan kalian situ. Makanya kutuknya enggak mempan. Berarti tuh kok lagi Bang Zuma? Tuhannya Juma itu tukang kutuk. Bang. Sudah berapa bulan ini kita nonton, enggak ada yang terjadi sama Juma dengan sama si itu. Berarti Tuhan itu Tuhan yang suka kutuk. Setelah dia dijadikan kutuk bagi dosa-dosa manusia, Yesus ini menjadi terkutuk atau tidak? Tidak, Yesus dijadikan kutuk. Yesus itu dijadikan kutuk. Kenapa? Karena Yesus dijadikan kutuk karena dia menanggung kutuk-kutuk kita manusia. Ya, sehingga dia menjadi terkutuk kan? Yesus. Ya, kutukan itu dilimpahkan sama Yesus kan? Iya. Yang tadinya manusia yang berdosa ini terkutuk, lalu dosa manusia terkutuk ini dilimpahkan kepada Yesus, sehingga dosa terkutuk itu ditanggung oleh Yesus, betul? Ya, betul. Ya udah, jadi terkutuk dia, Bang. Kutuk dari turunan, kutuk dari Adam dan Hawa itu, sudah terkutuk. Yesus jadi terkutuk atau tidak? Bukan terkutuk, disempurnakan. Enggak, Yesus bukan terkutuk. Yesus ya, coba buka Galatia 3. Coba buka Galatia 3. Oh, bagus kau suruh buka Galatia. Paulus itu baca, coba baca. Gatalia bukan Galatia. Gatalia. Bukan terkutuk. Ya. Enggak ada di Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Yesus orang atau bukan, Bang? Macet. Bukan macet, dia pergi. Oh, terbang. Bang Rembo. Masih mode slow. Bang Rembo. Aduh. Sorry Nor. Udah mau jam apa? Kabur. Makan dulu, Bang Eri. Makan. Iya, kita udah masjid ya. Oke, lanjut. BCL, Putra, Kaderni. Iya. Aku Muslim loh. Iya, Bang BCL. Ya, aku Bang Muslim. BCL, Islam. Islam. Aku Islam. Halo, Bang. Oh. Ya, halo. Ada yang mau disampaikan, Bang? Aku Islam. Enggak ada, nonton aja perdebatan mereka. Oke, ya. Izin ya, Bang, dibawa dulu ya, Bang. Oke. Ya, Batara. Ya, Kak Denny, silakan. Oke, aku mau bertanya. Begini, di dalam Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Nah,
Selama ini kan kalian selalu mengatakan bahwasanya Isa itu adalah Yesus. Sebenarnya pengikut Yesus sebenarnya adalah kami umat muslim. Kan begitu kalian ini. Sekarang aku mau tanya, di dalam kekristenan Yesus itu mempunyai hawariun, mempunyai murid-murid ke-12. Di sini dikatakan di Ali Imran 3 ayat 52 ada hariun Isa Al-Masih, berarti ada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya itu dan mana ayatnya yang ke-12 itu? Silakan. Jangan menjawab Bang Juma, yang menjawab hanya Sinora. Karena kau cerdas sekali selama ini mengobrak-abrik Alkitab ini. Silakan. Oke. Waktu kamu baca di dalam surat Ali Imran, itu ada disebutkan nggak Hawariun pengikut Nabi Isa itu siapa-siapa saja namanya? Jawab dulu. Isa itu Yesus sama. Ada Dia nggak? mempunyai murid. Ya, Hawariun itu adalah rasul, baca ada adalah murid. Sekarang iya. kasih